welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng aku Acel. Nah, di skincare 101 kali ini aku akan ngebahas tentang retinol karena ini salah satu kandungan yang lagi lumayan booming di mana-mana, lagi pada nanyain juga. Nah, kalau misalnya kalian penasaran gimana pembahasannya dan apa aja rekomendasi produknya, please keep on watching. Sebelum masuk ke rekomendasi produknya, gue jelasin dulu sedikit tentang retinol. Jadi retinol itu sebenarnya turunan dari vitamin A yang memang fungsinya, atau mungkin kalian sering dengar retinol adalah salah satu kandungan yang bagus banget untuk anti-aging. Nah, sebenarnya buat apa sih retinol itu? Sebenarnya fungsinya banyak banget gitu. Jadi sebenarnya kandungan utama fungsi retinol tuh untuk mengurangi tanda-tanda penuaan kayak kerutan-kerutan, terus bekas-bekas sunspot tuh biasanya pakainya retinol. Terus begitu selain itu retinol juga memperbaiki tekstur kulit karena dia merangsang produksi kolagen di dalam kulit kita. Karena semakin kita bertambah umur, produksi kolagen di badan kita tuh akan berkurang gitu. Jadi dengan bantuan retinol kulit akan kelihatan lebih bouncy lagi, lebih kenyal lagi. Jadi itu tentang si retinol briefly-nya. Cuma kalau mau baca detailnya tentang retinol bisa cari di artikelnya Female Daily. Nah, kan tadi gue bilang kalau retinol itu fungsinya untuk anti-aging. Tapi kenapa sekarang tuh booming banget dan kayak hampir semua orang, bahkan sebenarnya kan retinol tuh dipakainya untuk orang-orang yang umurnya 30 ke atas lah ya, istilahnya, atau 25 ke atas gitu. Tapi kenapa yang umur 20-an ke bawah tuh mulai tertarik menggunakan retinol? Karena sebenarnya walaupun fungsinya dia untuk anti-aging, efek pertama yang paling kerasa dan kelihatan adalah menyamarkan bekas-bekas jerawat. Jadinya inilah menurut gue salah satu daya tariknya retinol di anak-anak yang masih muda gitu. Sekarang kalau misalnya mau cobain retinol tuh sebenarnya boleh di umur berapa sih? Kalau gue sih bilang dari umur 20-an boleh pakai gitu. Buat kalian yang mau coba-coba tuh nggak apa-apa banget. Tapi perlu di notice juga atau di note juga kalau penggunaan retinol tuh sebenarnya nggak bisa ngasal gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai retinol, karena retinol tuh sifatnya agak bikin kering di muka, jadi memang harus kalian combine dengan produk-produk skincare yang melembabkan. Jadi jangan cuma pakai produk retinol doang, terus nggak pakai pelembab, nggak pakai sunscreen, itu yang ada hancur mukanya gitu. Jadi saat mau pakai retinol pastiin memang rutinitas skincare kalian tuh lumayan panjang atau lengkap supaya kulitnya terjaga dan efek si retinol ini bisa langsung kalian rasakan. Terus satu lagi terakhir sebelum gue masuk ke produknya, jadi retinol itu karena dia active ingredients, kalian nggak bisa gabungin retinol dengan menggunakan produk-produk yang sifatnya seperti AHA, BHA atau vitamin C. Karena kalau digabungin dan ketiga kandungan ini tuh sifatnya memang kering. Jadi kalau misalnya kalian gabungin, itu yang ada kulit kalian bisa tambah ngeletek atau perih atau jadi super sensitif. Kayak kemarin yang gue lakukan, gue lupa banget gue nyampurin salah satu toner AHA BHA terus gue pakai retinol, besokannya pas gue lihat tuh ada yang kletek-kletek mukanya. Untungnya nggak perih, tapi itu jangan digabungin. Kalau mau gabungin retinol, gabungnya sama niacinamide aja. Nah, sekarang kita langsung ngomongin ke produknya. Nah, karena retinol ini semakin booming, jadi makin banyak juga brand-brand yang mengeluarkan produk retinol gitu. Nah, cuman kalau dulu tuh nggak tahu kenapa, gue dulu juga pernah pakai produk retinol dari brand luar, dan itu tuh berasa kering banget di muka dan malah bikin beruntusan. Nah, cuman gue ngeliat sekarang tuh kayaknya produk retinol udah evolve banget. Jadi banyak banget produk yang aman untuk dipakai buat kita yang masih pemula-pemula banget deh, yang bener-bener virgin nih, belum pernah pakai retinol. Jadi tenang aja, kalau rekomendasi produk yang gue kasih ini tuh nggak akan bikin kulit kalian jadi merah, iritasi, atau kering. Tadi itu udah penjelasan sedikit tentang retinol, sekarang kita langsung masuk ke produknya. Gue akan mulai dari produk yang menurut gue ini yang udah gue coba yang paling gentle dari semuanya gitu. Jadi ini produknya ini juga udah menjadi satu produk yang sering diomongin dan ini gue juga menjadi favorit gue. Ini adalah Avoskin Miraculous Retinol Ampoule gitu. Jadi apa sih yang bikin spesial di dalam retinol ini? Pertama adalah memang selain kandungan dia utamanya adalah retinol, di dalamnya tuh ada kandungan aktosom retinol 3%, di mana aktosom retinol ini tuh sifatnya lebih stabil, jadi nggak gampang terkontaminasi dengan udara-udara kan karena kita pakai, jadi dia lebih stabil dipakainya. Sama dia 50% lebih nggak bikin kulit iritasi atau efek-efek lainnya gitu, karena kayak tadi gue bilang retinol itu kadang kandungannya terlalu kering di muka gitu, bisa bikin kulit sensitif. Selain itu di dalam Miraculous Retinol Ampoule ini juga ada kandungan peptide, itu yang bikin ngebantu untuk ngelembapin kulit. Terus begitu dia ada juga vitamin E, ada juga pomegranate, dan ada juga green tea. Ini 3 kandungan yang memang kaya akan antioksidan, memang yang bagus untuk kulit.
Terus kalau dari segi efeknya gimana? Nah ini menurut gue kalau yang beneran baru mulai dan kalian belum belum terlalu sering menggunakan active ingredients, ini retinol yang teraman sih buat menurut gue ya. Karena memang dia nggak yang berasa perih, karena kadang beberapa retinol kalau dipakai itu perih cekit-cekit. Ini nggak sama sekali, bahkan di kulit gue yang sensitif pun ini aman. Cuma memang efeknya nanti dibandingkan dengan retinol yang akan gue omongin, dia yang paling slow, tapi nanti pas kalau misalnya kalian bikin journey-nya itu akan kelihatan beda jauhnya. Kalau mau lihat nanti ada contohnya saat gue menggunakan retinol ini selama seminggu dan sebulan tuh bedanya kayak gimana di muka gue. Terus keunggulannya juga dia nggak ada parabennya dan dia juga nggak ada fragrance. Jadi aman untuk kalian yang tim kulit sensitif dengan fragrance, ini aman banget. Dan untuk harganya itu sendiri 229.000 untuk ukuran 30 ml. Terus kita masuk ke retinol kedua, ini juga retinol favorit gue dari Something, brand favorit juga. Ini adalah Something Level 1 Retinol, yang membedakan adalah teknologi retinol di dalamnya. Jadi kalau di Something ini menggunakan encapsulated retinol. Artinya adalah retinol ini satu memang lebih stabil karena dia tuh kayak ada lapisannya dalam molekul kecilnya, dan karena dia encapsulated, ribet. Karena dia encapsulated jadi tuh lebih efektif untuk masuk ke dalam lapisan kulit gitu. Jadi lebih targeted lah dia cara kerjanya. Itu yang bikin retinol ini lebih unggul dibandingkan dengan retinol lainnya. Nah tentunya dalam kandungan serum ini bukan cuma ada retinolnya, tapi ada ceramide-nya juga. Ini yang juga penting untuk bikin kulit terasa hydrated throughout the day. Dan dia ada satu kandungan yang nggak akan gue baca karena gue nggak bisa bacanya, akan ditulis di sini. Editor please dimasukin namanya. Nah fungsi kandungan ini adalah untuk menjaga kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB selama 24 jam. Karena kalau misalnya kalian masih belum ingat juga, UVA itu akan terpapar terus ke kulit kita selama 24 jam dan dia bisa nembus ke dalam bisa menembus melewati tembok dan kaca gitu. Jadi dengan menggunakan ini di malam atau di pagi hari, di malam hari sih ya, itu bisa menjaga kulit kita dari efek buruk UVA. Nah yang uniknya, mungkin karena Something ini punya serum vitamin C lainnya, kan gue tadi bilang kalau sebenarnya retinol itu tidak bisa digabungkan dengan vitamin C, tapi karena mungkin dia diformulatednya sama pabriknya, jadi katanya sih menurut brandnya si Something retinol ini bisa digabung dengan vitamin C yang mereka punya gitu, karena memang pH levelnya seimbang dan sama. Nah ini tuh gue juga udah pakai, memang efeknya juga kayak gue bilang tadi, kalau yang Avoskin tuh memang agak lama, kalau ini tuh lebih cepat, kayak seminggu pemakaian tuh langsung kelihatan hasilnya. Hasil apa sih yang kelihatan? Itu kayak bekas-bekas jerawat gue yang merah-merah itu cepet banget hilangnya. Terus udah gitu pori-pori juga kelihatan lebih lebih kecil, dia nggak mengecil tapi kayak lebih seamless aja, kelihatan lebih halus pori-pori gue. Terus kalau untuk masalah kerutan mungkin gue perlu pakai ini sampai 2 atau 3 botol kali ya baru kelihatan hasilnya, dan gue emang belum ada kerutan juga, amin. Nah terus kalau misalnya tadi Avoskin nggak ada wanginya, ini tuh ada wanginya sedikit, tapi wanginya juga bukan yang fragrancy banget dan nggak mengganggu gitu. Jadi pas dipakai kayak semenit, kayaknya nggak sampai semenit itu emang akan kecium, terus lama-lama dia akan hilang wanginya. Dan so far gue sih nggak ada masalah ya ketika menggunakan ini walaupun dia ada fragrance-nya. Nah untuk harganya sendiri untuk ukuran ini 20 ml itu Rp155.000. Dan ini sekarang kita masuk ke retinol terakhir yang mau gue rekomendasiin. Ini ada dari Ertos, ini namanya retinol serum. Nah kalau untuk kandungannya sendiri, Ertos ini kandungan retinolnya itu 0,05%. Selain ada retinolnya itu dia juga ada namanya lipokroman dan soybean oil, nanti ditulis yang benernya ya, takutnya gue salah baca. Nah itu kedua kandungan ini tuh memang untuk antioksidan dan memang kandungan yang poten untuk melawan tanda-tanda penuaan di wajah gitu. Nah apa sih efeknya menggunakan retinol ini? Sebenarnya sama aja gitu, jadi memang untuk mencerahkan warna kulit kita gitu. Bukan mencerahkan sih, tapi kayak kadang kan kalau kulit kita tuh suka ada daerah-daerah yang warnanya nggak rata. Nah ini pakai ini bisa diratakan. Bekas-bekas jerawat juga tentunya pasti bisa disamarkan menggunakan retinol. Terus pori-pori juga, fine lines juga sih, intinya memang sama untuk efeknya di kulit tuh kurang lebih sama lah ya, karena kan kandungannya juga retinol. Dan tentunya retinol ini juga bisa untuk produksi kolagen di kulit kita. Terus untuk harganya ini untuk ukuran 20 ml dia harganya di 120.000, jadi lebih affordable lagi dibandingkan dua yang sebelumnya.
Nah tadi kan gue udah ngebahas tuh satu-satu tentang si ingredientsnya, keunggulannya dari masing-masing serum. Sekarang gue mau ngasih lihat tentang teksturnya karena tiga-tiganya agak berbeda gitu. Jadi kita akan mulai dari Avoskin. Jadi kalau Avoskin ini karena dia ampul dan serum sebenarnya, jadi dia teksturnya kalau yang ini tuh lebih kental gitu loh. Lihat deh, lebih kental dan dia warnanya lebih butek. Cuma tetap dia cepat juga sih nyerapnya ke muka dan dia nggak berasa lengket tuh. Dari semuanya gampang banget nyerapnya ke kulit. Dan ini juga salah satu retinol yang kalau gue pakai tuh berasanya kulitnya udah kayak pakai pelembab beberapa layer gitu. Jadi inilah si teksturnya Avoskin. Nah terus kita move on ke tekstur kedua, ini dari Something. Nah ini bisa langsung kelihatan kalau Something itu warnanya kuning-kuning gini dan dia dari segi tekstur jauh lebih cair. Jadi dia kayak air gitu, kayak toner. Tuh kayak gini, sama kayak Avoskin juga dia gampang banget nyerapnya. Dan itu juga ketika udah dia nyerap tuh berasanya kulit langsung lembab sih, karena kan emang ada kandungan pelembabnya juga kan di dalamnya tadi. Dan ini untuk tekstur yang ketiga dari Airtos. Nah kalau ini tuh malah beda banget, dia warnanya bening dan dia teksturnya agak kayak gel like gitu. Jadi ini tuh mirip-mirip kayak kandungan atau kayak teksturnya hyaluronic acid tuh. Tapi sama, tetap gampang banget nyerapnya, terus jeratnya ini juga enak sih di muka atau di kulit. Oke, itu dia tadi pembahasan mengenai 3 brand serum retinol yang bisa digunakan oleh kalian para pemula yang baru banget mau nyobain produk retinol. Tinggal dipilih aja, disesuaiin aja budgetnya, terus kira-kira memang kandungan retinol mana sih yang mau kalian coba. Mau yang paling rendah bisa dari Airtos, yang tengah bisa cobain dari Something, atau yang paling tinggi dari Avoskin gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kulitnya kalian. Atau bisa juga baca-baca reviewnya di Beauty Review Female Daily, karena pasti udah ada banyak banget review dari member-membernya FB. Dari FB Babes juga pasti udah ada. Terus ada juga artikelnya, jadi Avoskin udah ada artikelnya, Something udah ada artikelnya, Airtos menyusul artikelnya. Kayaknya sih video ini tayang ini juga udah naik gitu. Dan satu lagi yang mau gue bilang, Avoskin ini bisa dibeli di Beauty Studio by Female Daily. Karena ini lagi sold out di mana-mana setahu gue dari orang Avoskinnya. Jadi ini cuma ada available di Beauty Studio by Female Daily, jadi jangan lupa belanja di sana. Terus ya udah, sama jangan lupa untuk subscribe, like this video, sama komen di bawah kira-kira kalau kalian tuh punya rekomendasi serum retinol atau produk retinol apa sih yang kira-kira cocok dicobain sama pemula gitu. Jadi yaudah, itu aja dulu dari aku. Thank you guys so much for watching. See you guys next time. Bye.